Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan di pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada awalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Tentang Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri di masa lalu mengalami beberapa kali perubahan, yaitu terjadinya periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mengapa Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu di masa lalu terjadi perubahan? Untuk itu, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah membandingkan isi pada masing-masing periode pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana seandainya negara kita, Indonesia ini tidak memiliki Undang-Undang Dasar 1945? Apa yang akan terjadi? Mari kita simak bersama. Periodisasi perubahan dan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami perubahan pada zaman Orde Lama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, UUDS, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang terjadi yaitu pada tahun 1945 sampai 1966. Kemudian yang kedua, sebagai pengetahuan saja bahwasanya Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada masa reformasi mengalami 4 kali amandemen. Amandemen yang pertama yaitu terjadi pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1904. Saya ulang, untuk amandemen yang pertama terjadi pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Sedangkan yang kedua terjadi pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2002. Sedangkan pada amandemen yang ketiga, yaitu masanya dari tanggal 1 sampai 9 November 2001. Sedangkan yang keempat, yaitu masanya dari 1 sampai 11 Agustus 2002. Itu tadi periode perubahan dan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kedua, periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana dikatakan oleh Bu Guru tadi, mengalami 4 masa periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dari masa
tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sedangkan periodisasi yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang kita singkat dengan RIS. Tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sedangkan yang ketiga yaitu perubahan Undang-Undang Dasar sementara atau yang disingkat dengan UUDS dari masa tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Sedangkan untuk periode yang keempat, kembalinya negara Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dimulai dari tanggal 5 Juli 1959 sampai tahun 1966. Itu periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Inti perubahan yang terjadi periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949, Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan yang kedua, Konstitusi RIS yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. Di mana bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya adalah federasi yang merupakan perubahan yang mendasar dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 mulai dari masa tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini keluarlah kabinetnya yang selalu silih berganti. Akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Yang keempat, kembalinya Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1966 melalui dekret Presiden kembali ke Undang-Undang tahun 1945. Disebabkan karena adanya dua penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pengangkatan presiden seumur hidup. Rekapitulasi perbedaan periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Lama. Di masa Orde Lama, di sini seperti yang disebutkan oleh guru tadi, ada 4 masa terhadap jenis undang-undang dasar yang terjadi perubahan di dalam negara Indonesia. Apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi Konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar sementara dan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Yang melatar belakangi adalah Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi Konstitusi RIS tahun 1945 disebabkan karena terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian berlakunya dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Sedangkan bentuk negaranya pada waktu itu adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik.
Kemudian apa yang menyebabkan atau yang melatar belakangi berubahnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1945, yaitu perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat, di mana mengharuskan adanya pergantian Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO negara bentukan Belanda pada konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMP, di mana berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat itu dimulai dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk negaranya adalah negara bagian atau federasi, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kemudian, apa yang melatar belakangi dari konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, yaitu untuk mengubah negara serikat menjadi kesatuan diperlukan suatu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Undang-Undang Dasar tersebut akan diperoleh dengan cara memasukkan isi Undang-Undang Dasar 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS. Sedangkan berlakunya Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 adalah tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Apa yang melatar belakangi kembalinya negara Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di mana tepatnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang kita sebut dengan dekrit presiden. Salah satu isinya adalah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Sedangkan berlakunya yaitu sejak tahun 1945 yang Orde Lama 59 sampai 66, Undang-Undang Dasar 1945 Orde Baru yaitu mulai dari 1966 sampai 1999, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 yang amandemen yaitu sejak tahun 1999 sampai sekarang. Nah, itu tadi tentang apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi di negara Indonesia. Nah, untuk bisa memahami hal tersebut, maka kalian sebagai peserta didik agar mampu mengapa terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di masa lalu. Untuk menambah wawasan kalian, maka kalian dapat melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber untuk membandingkan tentang periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana sebelum kalian melakukan wawancara, kalian terlebih dahulu mengetahui tentang langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan untuk melakukan wawancara. Yang pertama, siapkan pertanyaan untuk menggali materi dari keempat periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar tersebut. Yang kedua, tentukan narasumber yang relevan dengan pertanyaan. Yang ketiga, hubungi atau konfirmasi dahulu dengan narasumber bahwa baru wawancara sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, mulailah dengan bentuk kelompok
di mana tiap kelompok terdiri dari 5 orang, 1 ketua dan 4 anggota. Ini adalah contoh berupa tabel tentang laporan hasil wawancara yang akan kalian lakukan dengan narasumber yang sudah kalian tentukan. Yang pertama, pada kolom tengah atas ditulisi tanggal wawancaranya. Yang kedua, narasumbernya siapa. Yang ketiga, tema wawancaranya tentang apa. Ini kamu isi supaya bisa mewakili adanya tabel-tabel yang akan kalian selesaikan dari 4 tabel ini. Contoh laporan hasil wawancara yang Bu Guru buat. Yang pertama kolom nomor, yang kedua kolom materi, yang ketiga pertanyaan, yang keempat kolom hasil wawancara. Ini suatu contoh pada kolom pertama yang berisi nomor 1, kolom kedua tentang materi, misalkan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, mengapa dasar negara kita itu adalah Pancasila? Nah, tapi di sini yang dibicarakan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Maka pertanyaannya bisa, mengapa Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat penting bagi bangsa Indonesia? Apa yang melatar belakangi bangsa Indonesia memilih Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Atau yang kedua, mengapa para anak didik itu tidak memahami secara mendalam tentang sumber hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Itu tadi tentang tabel kolom wawancara. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu tentang periode pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelum acara pembelajaran pada hari ini kita tutup, guru akan membacakan kesimpulan dari materi tentang periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan dan amandemen. Perubahan selama Orde Lama yaitu UUD 1945, Undang-Undang Dasar sementara, kemudian Undang-Undang Dasar RIS, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pada kesimpulan yang berikutnya, terjadinya perbedaan keempat Undang-Undang Dasar dapat ditinjau dari latar belakangnya, masa berlakunya, bentuk negara dan pemerintahannya, dan sistem pemerintahan, dan lain-lain. Itu tadi tentang materi periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ada beberapa kesalahan kalimat atau tata urutan, guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Hali
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.